datang kalau aku tidak pergi? Aku harus pergi. Yohanes 14 nomor 6. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Nah, sekarang ketika Yesus terangkat, yang datang siapa? Iya, tahu aku. Roh penghibur itu, Roh Kudus. Penghibur. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu mendengarkan suara, itu suara siapa yang dia dengarkan? Paulus mendengarkan suara Roh Yesus dong. Ya, suara Yesus. Apakah suara Yesus itu sama dengan suara Roh kebenaran, Roh Kudus? Udah pasti. Dari mana dalilnya? Coba tunjukkan kepada saya. Yesus adalah Roh Kudus, itu dalilnya di mana? Yesus adalah Roh Kudus itu. Yesus Roh Kudus itu adalah Yesus itu tertulis di mana? Bang Juma itu jangan memutarbalikkan kata-kata. Ibu Darni, kita berbicara tentang keyakinan kita harus berdata, Bu. Tidak ada yang selamat kecuali mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, termasuk Islam. Nah, sekarang saya tanya ke Ibu. Ketika Ibu mengatakan Ibu percaya kepada beliau Yesus dibandingkan baginda Rasul Muhammad SAW. Poin ini kemudian Anda berseberangan dengan kami. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sekarang saya minta yang ngajar Anda itu adalah Paulus. Itu menurut Ibu. Sekarang ketika ditanya, Yesus mengatakan adalah benar. Adalah lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Nah, sekarang Paulus justru mengaku yang datang adalah Yesus. Ini narasinya kayak mana ceritanya? Yang datang setelah Yesus apakah Yesus, atau yang datang setelah Yesus adalah pribadi lain? Jawab, Bu, dengan jujur. Yang datang itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu melalui Paulus. Itu pribadi lain. Roh Kudus adalah roh dari Tuhan. Itu pribadi lain atau pribadi Yesus? Rohnya Roh Kudus. Saya tanya, itu pribadi lain atau itu pribadi Yesus? Pribadi Yesus. Pribadi lain, yang satu bilang pribadi Yesus. Rohnya Yesus. Roh dari Tuhan. Itu Roh Kudus, roh dari Tuhan, Bang. La haula wala quwata illa billah. Yang datang adalah Roh Yesus yang datang. Kenapa Yesus mengatakan kalau aku tidak pergi, roh itu tidak datang? Kenapa? Iya dong. Kan Yesus pergi. Dan murid-muridnya dan kenapa dia harus pergi? Kenapa dia harus pergi? Kenapa dia harus pergi? Kalau yang datang dia sendiri. Dia mengatakan Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Maksudnya apa? Aku tahu kemana tembakanmu, Bang Juma. Roh Kudus yang penghibur yang datang itu kalian bilang Muhammad kan? Selesaikan dulu di internal Ibu. Nggak usah lari-lari ke Nabi Muhammad. Dengar dulu, Roh Kudus itu menyertai engkau sampai selama-lamanya. Emangnya? Oke. Nggak usah lari ke situ. Emangnya Nabi Muhammad selama-lamanya menyertai kita? Kan nggak usah lari ke situ, Bu Darni. Anda akan berat dengan materi itu. Cukup internal Anda dulu selesaikan. Kata Yesus, Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Itu Roh Kudus atau itu Yesus? Itu Roh Kudus. Roh Kudusnya melalui Paulus, makanya mengajarkan semua kebaikan-kebaikan. Kalau mati Paulus, lagi Roh Kudus yang tinggal. Tolong tunjukkan dalilnya bahwa yang menemui Paulus itu adalah Roh Kudus. Silakan. Lucu Bang Juma inilah. Kan itu Rasul Yesus. Bagian dari Yesus. Rasul Yesus. Gak usah ditambah-tambahin dulu. Saya minta data bahwa yang menemui Paulus itu adalah Roh Kudus. Itu tertulis di mana? Jangan kayak gitu. Jangan Ibu semua Bang Juma. Darni. Masa semua di dalam kisah para Rasul 22 ayat 6, di situ Yesus ngaku aku orang Nazaret. Kenapa kau bilang Roh Kudus? Jelas-jelas Yesus di situ ngaku aku orang Nazaret. Coba kamu baca itu kisah para Rasul 22 ayat 8. Coba dibaca. Iya, tahu aku. Katamu Roh Kudus orang. Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Sejak kapan Paulus itu menganiaya Roh Kudus? Sejak kapan?
Begini, maksudnya gini Bang Juma, Roh Kudus yang datang menghibur itu selama-lamanya, itulah Roh Kudus yang ada di hati semua manusia. Loh, Yang jangan ke situ membuat- dulu, itu doktrin. Itu doktrin. maksudnya, Itu mati. doktrin dan saya bisa melumpuhkan doktrin itu semudah aku mencabut kumisku satu lembar. Oke? Bang Juma. Sekarang sabar Bu Darni. Sekarang permasalahannya Yesus mengatakan, "Aku akan pergi." Dan yang datang Iya. setelahku adalah Roh Kudus. Nah, sekarang mana Iya. dalilnya? Yang datang kepada Paulus itu adalah Roh Kudus. Mana dalilnya? Bukan hanya ke Paulus Bang Juma, kepada semua Yang ke manusia Paulus, yang juga. ke Paulus, yang Roh Kudus ditanya yang ke tinggal Paulus. di hati. Amin. Saya minta ke Paulusnya, Bu. Saya minta ke Paulusnya mana? Roh Kudus datang ke Juma, Paulus mana? Makanya ada Trinitas Bang Juma, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Bukan begitu Itu cara yang belajarnya, Bu. namanya. Agama yang benar akan mengantarkan pemeluknya kepada kebenaran absolut. Yesus mengatakan, "Aku pergi." Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Nah, sekarang yang datang setelah Yesus pergi terangkat ke langit, yang datang kepada Paulus ini Roh Kudus apa Yesus? Termasuk Roh Kudus, rohnya Yesus mengajarkan Paulus Iya, agar betul. semua melakukan kebenaran. Lucu Bang Juma ini ya. Ayatnya mana? Pakai pampers dulu, Bu Dari, Aku pakai minta pampers. data. Aku minta data loh. Minta Iya. Begitu banyaknya aku minta data supaya Ibu mengajarkan Injil yang benar, bahwa Paulus didatangi oleh Roh Kudus itu tertulis di mana? Ada Roh Kudus berangkat dari Nazaret itu tertulis di mana? Ayo. Ada? Ada dalil? Terus gini, Bang Juma, kan Roh Kudus itu melakukan semua kebaikan-kebaikan. Yang dilakukan Paulus kan kebaikan semua. Roh Itu Kudus Saya itu ngerti. menyembuhkan penyakit. Saya mujizat. ngerti Itu Roh tentang Kudus. Roh Kudus. Saya ngerti tentang Roh Kudus. Dia akan mengajarkan, dia akan membimbing setiap manusia kepada kebenaran. Saya ngerti. Sekarang permasalahannya yang datang ke Paulus ini Yesus atau Roh Kudus? Itu dulu poinnya. Rohnya Yesus Bang Juma, rohnya Itu sama, Yesus Bang. mengajarkan kepada Rohnya Paulus. Yesus. La Melakukan haula semua. wala quwata illa billah. Apa lagi Bang La Juma? haula wala quwata illa billah. Yang Roh Kudus datang itu, Bang. kepada Paulus. Bang Juma, kan Roh Kudus Susah itu Bu Darni. dikatakan Susah. mati. Tidak Bu mati, Darni dia susah tinggal kalau selama- hanya berdasarkan Bu Darni Juma. kalau hanya berdasarkan dogma gereja Enggak tidak loh. akan sampai Kan kepada itu- kebenaran kan ada ayat, absolut. Bang Nah, Juma. sekarang mana dalilnya? Mana dalilnya yang datang kepada Paulus itu adalah Roh Kudus yang diutus? Mana? Salah Mana, Yohanes ayo kita baca yuk. Yohanes 17 itu roh penghibur itu. Nah, Itulah yang datang, Roh Kudus itu datang. ini dalam bukan Roh Kudus. Bu Darni, yang ada di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Rasul 22, itu bukan Roh Kudus, itu Yesus yang datang menurut catatan Kisah Para Pewarta. Nah, sekarang yang mana yang benar? Catatan ini atau Yesus? Karena Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah Roh Kudus. Tapi kok yang datang ke Paulus ini justru Yesus? Iya, Bang Juma. Waktu Iya apa? Yesus berjumpa Iya, dengan iya Paulus- apa? Iya Tunggu dulu. apa? Tunggu dulu Bang Juma. Kan Yesus berjumpa dengan Paulus. Nah, Di rohnya mana? itu yang menyertai Paulus untuk melakukan kebenaran dan diam di dalam Paulus. Itu asumsi atau dalil? Itu asumsi atau ada dalilnya? Begitu Itu juga asumsi. dengan manusia. Cuma Roh Kudus itu tidak akan mati. Dia akan tinggal di dalam Allahu Akbar, Masya Allah. Roh Kudus itu Itu- tidak Coba mati Bang Ferdinand Juma. dulu, Bu Roh Dhani. Kudus itu tidak mati. Bu Dhani. Roh Kudus itu Bu, akan dengar. diam Asumsi. bersamamu selama-lamanya. Begini kelasnya Bu Darni yang akan diselamatkan oleh Yesus kelak, nggak mungkin. Lawang berbicara aja asumsi. Mana datanya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Roh Kudus? Mana coba tunjukkan ke saya. Coba Ferdinand dulu yang jawab Bu Darni ya. Silakan Ferdinand. Mana dalil? Dalil. Yesus Lagian datang kalau berlaksa-laksa memang bersama dengan dengan Roh Kudus, kenapa para murid itu tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Sudahkah kamu mengenal Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Juga. Para murid Mendengar menjawab pun tidak. belum, bahkan kami tidak pernah mendengar ada Roh Kudus. Kalau memang yang dijanjikan itu Roh Kudus, kenapa para murid nggak pernah kenal dengan Roh Kudus, coba?
Kok aku nggak bisa ngeliat Ustaz Sugi ya? Di mana sih? Nah ini di Bang Andi saya. Oh iya, lanjut. Mana? Mana? Lanjut Bang Mana, Bang? Ferdinand, silakan jawab. Itu Yesus datang dengan malaikat berlaksa-laksa kayak ibu yang mau diselamatkan, yang berbicara hanya doktrin gereja. No, nggak mungkin, itu menghayal ibu. Ayo. Dinda Natalia lah yang akan diselamatkan karena dia mendudukkan Yesus pada perkara yang sesungguhnya. Aku hanya utusan, selesai. Dan itu iman beliau. Lalu kemudian dia ikut Roh Kudus. Apa itu? Al-Quranul Karim. Udah selesai. Gitu ya Bu ya, supaya direnungkan. Bagi saya, Bang, Ya, silakan. ya, terima kasih. Kalau bagi saya Nasrani. Saya bukan membela kepada ibu Ya, karena tadi bertentangan. Bang. Ada bilang Yesus, ada Roh Ya. Kudus. Ya, lanjut. Ya. Akhi Kalau Sugi, kalau- silakan masuk. Ya, kalau kepercayaan saya dan menurut yang saya dapatkan selama saya menjadi Nasrani, bahwa Roh Kudus itu adalah bagian dari Tuhan Yesus. Jadi Trinitasnya itu kita pakai Trinitas. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Jadi yang datang ke dunia ini adalah Allah Anak, adalah bagian dari tiga Trinitas ini untuk menyelamatkan manusia. Untuk Roh Kudus ini adalah bagian dari Tuhan bagi yang tidak terlihat oleh manusia. Itu roh. Kalau kepercayaan saya. Kenapa dia disebutkan dia anak Allah? Perbedaannya, dia dapat memberikan mujizat. Contoh, dia menyembuhkan orang buta. Itu dia menandakan dia anak Allah yang tidak bisa diikuti oleh manusia biasa. Dia bisa membelah laut. Dia menurunkan 7 tulah. Dia menyuruh Yunus. Yang belah laut itu siapa? Musa apa Yesus? Iya, Musa, tapi Musa berdoa kepada Tuhan, Bang. Ya sama, Yesus juga berdoa. Iya, itu kan bagian dari Trinitas saya bilang tadi. Ini menurut kepercayaan Kalau saya. memang dia itu adalah salah satu unsur Trinitas, ngapain ketika dia membangkitkan Lazarus dia berdoa? Ya, Ya. itulah adalah bagian dari roh. Itu beda dari kita manusia dan dia sebagai anak Allah. Dia bisa menghidupkan manusia. Iya. Kalau setan Ketika dia mungkin- membangkitkan manusia, menghidupkan manusia, dia berdoa dulu. Iya, emang dia berdoa dulu karena dia bagian dari Trinitas. Nah, justru kalau dia bagian dari Trinitas, dia adalah Tuhan itu sendiri. Ngapain dia Allahu berdoa? Akbar. Masya Allah. Ini Bang, ini Kasihan. kepercayaan kita memang beda, tapi kita ini hanya sharing Karena aja. Anda mengikuti Kalau sesuatu mencari yang tidak kebenaran, pernah kita bisa diajarkan. berpegang kita punya kebenaran, abang Satu bisa kecil. berpegang pada abang punya Suaranya. kebenaran. Gimana suaranya kecil? Iya, nah ini bagus ya. Sekarang bagus. Nah, itu dia. Karena Anda mengatakan Yesus itu salah satu unsur Trinitas. Kalau dia memang ada unsur keilahian dalam dirinya, seharusnya ketika dia membangkitkan Lazarus, dia nggak perlu berdoa, bos. Kan begitu, itu secara logis. Tapi kalau itu dia bagian masih dari berdoa, pemikiran berarti Bapak. dia hanya seorang hamba. Sebagaimana bagian yang tertulis di pemikiran dalam Bapak. Dia Matius nggak 12 ayat perlu berdoa. 18. Itu bagian dari pemikiran abang. Dia nggak Bukan perlu pemikiran berdoa. saya, ayatnya ada. Anda baca di dalam Yohanes 11 ayat 41, 42, 43. Yesus menengadahkan tangan ke atas, lalu berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu, karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu, tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku." Bersaksi sebagai utusan ketika dia membangkitkan Lazarus. Ya, jadi Tuhan ini, Bang, kekuatannya itu doa. Karena dia itu bagian dari Trinitas. Dia berdoa. Tuhan kekuatannya doa, maksudnya apa? Jadi Tuhan itu Jadi- supaya mendapatkan kekuatan harus berdoa dulu gitu? Iya, dia kekuatannya. Apa bedanya sama doa. dengan saya? The power Saya of berdoa dulu prayer. mendapatkan kekuatan. Musa berdoa dulu mendapatkan kekuatan. Apa bedanya dengan Musa kalau begitu? Iya, itulah. Ini hanya kepercayaan saya. Saya hanya sharing untuk kepercayaan saya sebagai Nasrani. Kalau abang berinterpretasi begitu,
Itu saya hargai, nggak apa-apa. Ini hanya diskusi kan, kita saling diskusi. Iya. Kita hanya Tidak diskusi, menjadi- cuma tidak mau argumen mencari Anda ini pembenaran. justru lemah sekali gitu loh. Dia dikatakan Tuhan ketika kekuatannya itu berdoa. Dia mempunyai Iya, kekuatan memang Tuhan ketika Tuhan dia saja itu berdoa. tetap dia berdoa Ya apa kepada bedanya? Tuhan Allah. Apa bedanya dengan kita? Itu Sasuke tadi katanya Tuhan saja berdoa kepada Tuhan Allah katanya. Itu Tuhan mana itu ada Tuhan berdoa itu? Nah, ini kan bagian dari Trinitas. Dia kan bagian dari Trinitas. Nah, silakan Bang Kores. Saudara sharing. Mungkin ibu boleh Eden, tambahkan. Eden. Halo, selamat malam. Cek. Masih cek. noise. Double suaranya. Forest ganteng. Tuh kan. Coba ngomong, coba sekarang. Bang Erik, aku mute dulu ya. Cek. Coba Bang Erik. Enggak dari dibuka akhir. mute-nya. Aku aman, kalau aku aman. Iya, 86. Bang Eden turun dulu naik lagi. Bang Eden turun dulu naik lagi. Double suaranya, Bre. Ferdian Ngalo mungkin bisa menjawab yang aku pengen tahu gitu. Itu kan Yesus nebus dosa, ya, nebus dosa. Kenapa nggak pas zaman Adam nebus dosanya? Ferdian Gio. Sampai sekarang itu nggak ada yang bisa jawab, euy. Oi, Ferdian. Oi, Yesus sebelum kenapa Bu Darni? hadir pada saat itu. Nah, itu kenapa belum hadir? Hadir aja. Kan Maha Kuasa udah Jadi kok yang ngatur-ngatur? Kok jadi kalian yang ngatur-ngatur? Kenapa kenapa Bu Dari tiap gua yang nanya emosi? Kenapa? Kenapa sih? Bukan. Aneh Bukan. banget. Karena pertanyaannya lain daripada yang lain, membuat supaya yang menjawab itu bingung. Loh, ya harus bisa jawab gitu kan? Yesus Ya, kan udah menebus kujawab. dosa. Kan udah kujawab pada saat itu Yesus belum datang. Lah Pada iya, zaman kenapa belum datang? pada zaman Kenapa? itu, ya memang sudah begitu aturannya. Kan Tuhan semua sudah mengatur itu, sudah membuat skenarionya itu. Dia sutradaranya. Jangan Kenapa Bang Kores sutradaranya nanya-nanya nggak? lagi. Nah, kenapa sutradaranya itu nggak sesuai dengan skenario gitu loh? Itu kan kata Bang Kores. Kalau Nah, iya. menurut kami sudah teratur semua yang tertulis di dalam kitab suci ini. Nggak Oke, ada lagi yang mau dikomentar. Oke, coba ya kita pakai logika. Ada orang menyebabkan kecelakaan yang beruntun kepada umat manusia, gitu kan? Nah, ada Tuhan nih, Maha Kuasa. Dia mempunyai pribadi ganda. Nah, kepribadiannya ini kenapa nggak diturunin ketika orang itu telah berbuat dosa gitu? Kenapa? Udah. Karena pada saat itu kan masih langsung Allah itu berbicara kepada manusia. Masih langsung. Udah, itu jawabannya. Kok Ya kalau saya? bisa bicara Kok bingung? Kalau bisa bicara langsung, kenapa nggak disalibkan langsung gitu loh? Kalau Kenapa dulu nggak kan disalibkan langsung? Langsung hukuman datang pada saat itu, pada zaman Adam dan Hawa itu. Cepat datang hukuman itu. Oh, hukuman nebus dosanya langsung ada saat itu juga. Double suara kita loh. Noise. Apa ini? Hukuman nebus dosanya langsung ada saat itu juga. Eden itunya tuh headsetnya itu Eden ganti, kalau enggak dia nggak usah pakai headset. Lanjut. Enggak sih, Eden ini nggak pakai headset, dia loudspeaker. Makanya suara dari TikToknya masuk lagi ke dalam speakernya. Iya, speaker. Ya lanjut Bang. Kita kok lari ke sini? Tadi kan kita masih roh.
Roh Kudus itu tadi, Roh penghibur yang datang Ya itu. udahlah, ya udahlah setelah kita Yesus- PR-in aja ya. Ini kenapa Yesus telat datang itu. Sekarang kita ke Roh Kudus, Roh Kudus. Itu yang harus kita selesaikan. Ini yang Oke. harus kita selesaikan pertanyaan yang tadi. Roh Kudus yang datang menyertai engkau selama-lamanya itu siapa? Bukan manusia ya? Tidak. Nah, iya, itu juga. Dia hadir Kenapa? bersama-sama kita selamanya. Kalau Ini mati gua itu bukan Roh Kudus yang dijadikan. Nah, gue modifikasi pertanyaannya, gue modifikasi Bu Darni. Kan yang diberi kuasa sorga dan di bumi itu Yesus ya. Kok Yesus lempar tanggung jawab ke Roh Kudus? Kenapa? Kan Trinitas Bang Kores. Allah Bapa tetap dia di atas. Allah Anak. Mm-mm. Itulah Yesus ke bumi. Nah, setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudusnya menyertai lagi manusia ini selama-lamanya. Makanya Nah, itu dia. Trinitas dibilang. Bukan tiga, Oh, Tuhan. ngerti. Jadi ketika ngomong kepadaku telah diberi kuasa sorga dan di bumi, itu Bapak ya. Bapak diberi kuasa oleh bumi. Oleh apa? Langit. Bulan bintang. Bukan. Yahweh lah memberikan kuasa. Yahweh memberikan kuasa kepada Bapak. Udah. Nah, sekarang kan Yesus ini sudah kembali ke tahtanya. Nah, itu dia, waktu kenapa? dia datang ke bumi itu kan, tunggu dulu. Kenapa dia kabur Waktu dari dia- tanggung jawab? Kenapa? Siapa bilang dia lari dari tanggung jawab? Buktinya Roh Kudus yang menyertai kita, bukan Yesus. Apa artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, tidak bisa diaturnya semua bumi ini? Tidak Ya, bisa itu lagi kenapa? ditinggalkannya bumi ini, Bang Kores. Jadi Ngapain dia maksudmu, tinggalin bumi, ngapain? Ditinggalkannya lagi bumi ini. Ngapain dia artinya tinggalin Maha bumi? Kuasanya tadi? Ya, Maha Kuasa itu bukan Maha Kabur. Maha Kuasa itu berdiam, tidak berubah, dan ketika dia ngomong berkuasa, ya dia diam di tempat dia berkuasa gitu, nggak kemana-mana. Itu kan katamu. Itu kan Jadi yang katamu. Kalau Yesus naik ke surga itu kembali ke tahtanya. Udah, makanya Lah, dibilangnya itu dia kepada- ngapain kembali ke tahtanya, ngapain? Bukan hatinya. Tanya nanti waktu kau naik Ini ke nggak surga, lihat kenapa? orang-orang Kristen bejat-bejat moralnya. Gara-gara siapa? Yesus ya naik lagi ke sorga, Moralmu ke yang langit. bejat. Karena moralmu yang bejat. Alkitab ini sudah bagus dicetak. Sudah ribuan tahun. Tapi kau seenakmu mengobrak-abriknya. Siapa yang bejat loh? Sabar. Bude Hari lihat. Orang Kristen makan babi ya kan, orang Kristen makan babi, orang Kristen banyak yang LGBT kan, alfabet banyak gitu. Kenapa? Karena Yesusnya malah cabut ke langit. Udah dikasih kuasa, dia malah cabut ke langit. Nggak ada yang jagain. Bang Kores, kenapa Ya. nggak ada yang jagain? Apa artinya dia maha kuasa nggak bisa diaturnya bumi ini? Dia suruh siapa? Dia ke langit, coba nggak diem di bumi. Gini jadinya. Loh, suka hatinya itu kan tahtanya. Lah, Sukanya dia mau ngapain kemana di dia pun. ngapain dia di tahta Kores gitu? ngapain? Tahu gitu, Loh, tahu kok ngapain gitu. Kembali dia ke tahtanya. Kan dia yang mengatur bumi. Ya kenapa dia nggak disalib di tahtanya aja gitu? Ngapain turun ke bumi? Oh, itu lagi pertanyaanmu itu. Masa disalib di tahtanya? Masa disalib Allah di tahtanya? Aneh kan pertanyaanmu? Masuk akal. Lah iya, Mana bakat itu? kalau ujung-ujungnya dia balik lagi ke tahtanya, salib aja di tahtanya, nggak perlu turun-turun ke bumi. Berarti nggak berkuasa dong kalau tahta aja pun disalib. Ya tetap berkuasa dong. Daripada Mana ada turun, naik, tahta kerajaan surga itu disalib? naik, Nah, itu makanya. turun, terus naik Itu lagi. kenapa? Ngapain coba? Jangan lo gitu bertanya. Bertanya itu yang bagus lah, yang hormat. Masa gitu? Masa tahta Allah mau disalib? Nggak mungkin aja kan? Bukan tahtanya disalib, dia di tahtanya aja disalib dia gitu loh. Jadi nggak perlu turun-turun ke bumi. Nah itu. Apa sih? Mau Bang Kores mengatur Bang Kores mau mengatur Yesus. Bang Kores mengatur Tuhan itu mau turun Ya ke karena bumi atau ujung-ujungnya nggak dia turun. balik lagi ke tahtanya gitu. Ngapain sih Tuhan bolak-balik? Wajib. Memang harus kembali dia ke tahtanya. Orang memang nggak bumi ini tempatnya. Dia hanya sekejapnya di sini untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, mengajari kita, melakukan. Buktinya supaya itu kita nenek moyang dibaptis. Bude Hari masih pada meninggal. Kebaikan. Itu Mana yang kedatangannya. Kami ditolong. Kami Mana? ketolong. Bude Hari menua itu. Menua, ya semua manusia akan menua. Tapi Ya nanti berarti setelah gagal sudah pertolongannya.
Tidak, masih koma. Tetapi setelah nanti aku dibawa ke kerajaannya, maka aku akan hidup selama-lamanya. Wah, Awet tuh terus. janji caleg lagi kan. Kita ngomongin yang sekarang-sekarang aja. Oh, sekarang beda dong. Ini di bumi. Di sini masih banyak penderitaan, kesusahan, Nah, itu dia kesedihan. gagal masih banyak. penyaliban karena orang Kristen masih merasakan penderitaan. Gagal. Gagal itu penyaliban. Tidak, itu katamu gagal. Masih Tidak. banyak penderitaan Kalau tadi katamu ngaku. tidak gagal. Pelajaran kami tidak gagal. Memang Loh, dia penyaliban. masih banyak penderitaan nggak? Orang Kristen masih banyak yang menderita nggak? Semua manusia ini menderita. Apalagi Gagal berbuat dosa. penyaliban. Tidak ada yang terselamatkan dari penderitaan. Kalau dia tidak berbuat dosa, Bang Kores. Nah, itu. Tuhan itu masih menunggu kita agar kita itu kembali bertobat. Nah, setelah kita sudah kembali bertobat, jika nanti kita mati, akan hidup kembali. Kita akan diselamatkan. Makanya kita nanti dibawa ke kerajaannya. Karena sudah dijanjikan, aku akan menyediakan tempat bagimu, Bang Kores, katanya. Mana dia? Kok lari? Ya. Bentar Bu Dani, selamat malam Gurunda. Gurunda nih. Bang Kores kenapa? Dirikot dia? Oh, kena mental kali. Kena. Oh, Bentar ya Bu Dani ya. Ya malam Gurunda. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yuk. Bang Kores tiba-tiba lah hilang dia. Adakah dosanya? Ah, saya bangkit lagi di menit ketiga. Bangkit lagi di menit ketiga. Tenang, banyak yang emosi di bawah ternyata ya. Ini kan cuma pertanyaan gitu loh. Jangan emosi, santai. Nggak usah di-report gitu lah. Pribadi gua banyak. Lebih dari 3 pribadi gua. Hakikatnya 1, Kores. Teman-teman, Nah, usahlah direkod, biarkan aja. Nah, aku kuat kok, sebagai Kristen aku kuat. Tenang saja, aku tidak akan gitu. goyang. Aku adalah laskar Yesus. Tidak akan Nah, itu dia. goyangkan. Itu dia. siapapun. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ketika Yesus disalib, laskarnya kok belum ada gitu. Kenapa laskarnya baru ada 200-an tahun? Mau lindungin apaan? Yesusnya udah di langit. Apa yang mau Bang Kores. dilindungin? Apa tuh? Bang Kores gak perlu dilindungi Tuhan, Bang Kores. Dia Terus ngapain sudah ada penuh. laskar? Harusnya manusia yang harus dilindungi. Ngapain Manusia ada yang laskar harus- kalau kayak gitu? Laskar itu kan pelindung artinya. Tentara Maksudnya pelindung. Maksudnya saya adalah para pejuangnya akan Nah, itu dia. menyelamatkan teman-teman Pejuangnya yang kemana ketika Yesus mau disalib? Kemana dia? Siapa kemana dia? Kemana pejuang-pejuang Yesus ketika Yesus mau disalib? Ini susah ini. Kemana laskarnya? Ya Gurunda gas, Gurunda. Gurunda mau ketemu Gurunda nih. Udah deh emosi mulu kalau sama aku. Lanjut. Bentar Bu Dani ya. Bukan emosi, memang suara aku kayak gitu Iya betul. Silakan, Tadi aku Bu. dibilang ngapain ngatur-ngatur gitu. Kalau diskusi sama Bang Zuma, Bu Darni harus pakai pampers dulu, Bu. Itu syaratnya. Bang Juma, nggak apa-apa sekarang ini nggak takut aku diserangnya. Aku Bang Juma, Yuk Gurunda, Yakin. laskar Gurunda. Oke, guys. serang dulu laskar. Iya. Bang Juma. Wis, mantap sekali. Baik Bu Darni, Yesus itu di dalam Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku. Jadi penolakan seseorang terhadap Yesus itu, Islam maupun Kristen itu nampak terlihat dari segala firman yang Yesus terima dan Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Nah, satu poin yang ingin saya katakan kepada Ibu, sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus telah menyampaikan segala firman yang diterima. Jadi tidak ada lagi neko-neko, setelah terangkat dia datang lagi menyampaikan firman, itu enggak ada. Yesus telah menyampaikan. Dan poin terakhir, di dalam pengajaran Islam pun mengatakan fattaqullaha wa ati'un. Jadi Yesus mengajarkan kepada Bani Israel untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepada Yesus. Nah, kembali kepada Yohanes 12 nomor 48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Nah, hakim yang dimaksud di sini bukan Yesus. Hakim yang dimaksud di sini adalah Allah, yaitu firman yang diterima oleh Yesus yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Firman itulah kelak yang jadi hakim di akhir zaman. Nah, sekarang ketika Ibu ditanya,
Siapa yang mengajarkan engkau mempertuhankan aku? Sementara firman yang aku sampaikan kepada Bani Israel, tidak ada satupun firman yang mengatakan aku ini adalah Tuhan. Malah aku mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, hakimnya kemudian ketika menemukan Yesus dipertuhankan, poin mana di dalam segala firman yang Yesus sampaikan sebelum terangkat yang menyebabkan ibu mempertuhankan dirinya? Ibu boleh jawab dengan benar? Waktu dan tempat Boleh. saya persilahkan. Kenapa kami mempertuhankan Yesus itu? Karena dia adalah hakim yang adil. Di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab dikatakan hanya Allah hakim yang adil. Yesus dicatat di dalam Al-Quran. Isa Al-Masih akan turun di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Di dalam Alkitab juga dicatat di dalam Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Di dalam Matius 25 ayat 31 dan 32 mengatakan Yesus akan membalas setiap perbuatan orang dan dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Apalagi? Masa dia seorang utusan seperti itu? Masa itu hanya seorang manusia? Baik. Oke, baik. Mari saya arahkan ibu kepada pengajaran Yesus. Jangan ibu membawa Al-Quran. Karena yang menjadi hakim kelak menurut Yesus itu bukan Quran, tetapi segala firman yang Yesus terima ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel dan belum terangkat ke langit. Itu poinnya. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 8, Ibu, terkait dengan hakim. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 bahwa aku tidak menghakimi seorang pun. Itu pengakuan Yesus. Aku tidak menghakimi seorang pun. Kata Yesus loh ya. Dan jikalaupun aku menghakimi, kata Yesus, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Artinya, poin penghakiman Yesus itu berpola kepada firman yang diterima dari Tuhan. Lagi-lagi berpola kepada firman yang disampaikan kepada Bani Israel ketika Yesus belum terangkat ke langit. Mohon tunjukkan kepada saya firman atau segala firman yang Yesus terima dari Tuhan dan dia sampaikan kepada pengikutnya yaitu Bani Israel, ada di antaranya yang mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Mana firman itu? Iya. Udah, aku kan Bang Juma. Iya, silakan. Aku Iya. memang tidak ada ditulis di dalam Alkitab. Kata Yesus, akulah Tuhan, sembahlah aku. Hanya iblis yang tertulis. Hanya iblis yang mengatakan aku adalah yang memberikan kuasa, sembahlah aku. Kata iblis, kalau Yesus tak perlu dicatat pun dia adalah Tuhan, dia sembahlah aku katanya. Dari sewaktu kehidupannya di muka bumi ini dan cara kedatangannya juga kita tahu dia adalah Tuhan. Sewaktu di bumi juga para muridnya juga menyembah dia. Tidak ada dibilang Yesus, jangan sembah aku, jangan sembah aku, enggak ada. Dibiarkannya mereka menyembah Yesus. Nah, ibu menyampaikan ini kan tidak berpola kepada firman yang diterima oleh Yesus. Ibu hanya berasumsi. Sedangkan yang menjadi hakim adalah firman yang diterima oleh Yesus. Maka wajarlah kemudian ketika Yesus mengusir sang pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan yang mengutus dirinya. Barang siapa yang menolak aku, saya ulang, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Apa yang menjadi sandaran hakim pada akhir zaman adalah segala firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Pertanyaan saya, mana di antara firman yang Yesus sampaikan yang menghantarkan ibu sampai mempertuhankan dirinya? Mana firman itu? Silakan. Coba kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Boleh ku baca semua Bang Juma? Silakan sampai data terakhir pun boleh. Silakan. Saya akan mencari poin di sana di mana Yesus Ayat itu 2. mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Silakan. Ayat 2. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nabi siapa yang berani berkata seperti itu? Adakah?
Kalau enggak Oke. dia Tuhan. Oke, baik. Baik. Sebenarnya firman yang Yesus sampaikan ini adalah firman yang akan menjatuhkan ibu ke dalam api neraka yang menyala-nyala dan kekal lagi di dalamnya. Apa itu? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak sama dengan Tuhan. Di rumah Tuhanku banyak tempat tinggal. Lalu kalau Yesus mengatakan di data pertama, jangan engkau gelisah, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku, di rumah Tuhanku, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu. Dan ingat, Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel, bukan kepada kita. Bukan. Tapi kepada Bani Israel. Makanya dia mengatakan, tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah sang Bapa yang melakukan pekerjaannya. Salah tidak umat Islam ini? Ketika mengatakan bahwa apa yang dilakoni Yesus, apa yang dilakukan, mujizat yang diterima, kekuatan yang diterima, lalu kemudian tanda-tanda kenabian dan kerasulan yang diterima, semua itu berdasarkan apa yang diinstruksikan oleh Tuhan kepada dia. Nggak salah umat Islam. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika hanya poin di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lantas kemudian dia dianggap sebagai Tuhan? Tidak. Kenapa tidak? Karena Yesus sendiri menerangkan dengan lisannya sendiri. Dia mengaku di dalam kitab yang ibu pegang bahwa dia tidak berhak untuk menentukan siapa yang ada duduk di sebelah kanannya, siapa yang ada duduk di sebelah kirinya di surga. Markus 10:40, Matius 20 nomor 23. Artinya bahwasanya ketika dikatakan barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan, firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kalau hanya berdasarkan daripada Yohanes 14, ibu akan dilempar ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Belum sampai kepada poin yang kita minta, bahwa ibu mempertuhankan Yesus berdasarkan firman yang disampaikan sebelum Yesus terangkat. Itu tidak ada poin bahwa memang dia adalah Tuhan itu sendiri. Lalu keselamatan seperti apa yang Anda mimpikan kalau ternyata Yesus menolak Anda? Silakan. Udah? Tadi kan sudah kutanya sama Bang Juma. Di mana ada seorang nabi yang berani berkata, aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku, dan aku akan membalas setiap perbuatan orang. Dan mengatakan tadi, aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Coba Bang Juma tunjukkan sama aku satu orang saja nabi yang berani berkata seperti Yesus. Dan katanya lagi, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku tidak akan mati. Ada lagi? Siapa nabi yang berani berkata seperti Yesus? Ada lagi? Ada yang lebih hebat dari itu? Oh, itu udah luar biasa Bang Juma. Oke. Bagaimana dengan pengakuan Yesus tentang dirinya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu pada waktu berkata di bumi. Ini dia masalahnya. Ini dia masalahnya. Tidak ada Tuhan di atas muka bumi ini yang disembah oleh manusia yang pernah mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri kecuali Tuhan yang Darni lantik sendiri. Coba. Anda mengatakan tak ada nabi yang bisa melakukan seperti itu. Tapi saya membalikkan kepada ibu. Tidak ada Tuhan yang mengaku dengan mulutnya sendiri. Aku Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini Tuhan apa ini? Tuhan KW berapa ini yang mengatakan seperti itu? Anda kemudian mengatakan bahwa itu sebagai manusia. Lah, dia mengatakan seperti itu. Derajat pengakuannya itu sama seperti pengakuan Nabi Musa alaihissalam. Innani anallah, la ilaha illa ana. Ehye esir ehye. Sama. Lalu kemudian lebih hebat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sama dengan data yang Ibu tunjukkan tadi, Al-Qur'an Al-Ahqaf ayat 9 sama. Qul man kuntu bid'a
minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Sama. Katakan kepada mereka, wahai nabiku Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku, dan aku hanyalah pemberi peringatan dan yang menjelaskan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Lalu kemudian Rasul Muhammad SAW mengatakan, kulla amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sya Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani al-su' in ana illa nathiru wa bashir liqaumi yu'minun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kul, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanya memberi peringatan kepada manusia dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Sama seperti Yesus. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Sama. Jadi tataran ini tidak bisa kemudian Anda jadikan sebagai sandaran Yesus itu Tuhan. Apatah lagi menurut Yesus dia adalah utusan Tuhan. Yang Anda katakan Yesus itu Tuhan, itu menurut Anda, menurut orang-orang yang menginginkan Yesus yang manusia itu menjadi Tuhan. Tapi saya lebih percaya kepada Yesus daripada orang-orang tersebut. Silakan Bu Darni. Udah? Tadi kan kita bilang kenapa Yesus Tuhan. Udah? 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tuhan sendiri yang datang, Bang Juma. Adakah Tuhan-Tuhan yang lain kelak datang? Kutanya Bang Juma dulu. Hanya Yesus, Tuhan Yesus yang datang. Sesuai dengan dalil. Coba tunjukkan Bang Juma, Allah Bang Juma akan datang untuk mengadili manusia. Ini kan ditulis, Tuhan sendiri yang akan turun dari surga. Tuhan yang mana yang datang itu? Tuhan yang mana Bang Juma? Ada lagi yang lebih hebat dari itu? Ada lagi? Udahlah, itu pun udah lebih hebat itu. Gak ada lagi tandingannya itu. Oke, baik. Jadi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel, ya qala Allah taala, ya Isa bin Maryam, a anta qulta linastakhizuni? Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada Bani Israel, kepada Bu Darni, kepada Kristen yang lain bahwa dirimu adalah Tuhan? Sembahlah aku selain daripada Allah. Apa kata Isa alaihissalam? Yang nyata-nyata di dalam Al-Quran dinyatakan membangkitkan orang mati, membuat tanah menjadi burung yang hidup, kemudian membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Bahkan dari bayi pun Nabi Isa alaihissalam itu sudah bisa berbicara. Apakah kemudian Nabi Isa di sini menyatakan dirinya Tuhan? Tidak. Sama seperti di dalam kitab saudara yang Anda jadikan acuan mempertuhankan Yesus. 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, itu siapa ajaran itu? Yesus justru mengatakan waspadalah kepada orang-orang Farisi. Jangan Anda mengatakan di dalam Islam itu tidak boleh diimani. Apa yang ada dalam Islam? Yesus sama sekali tidak pernah berpesan waspadalah kepada orang Arab. Waspadalah kepada orang Farisi. Ibu bukan waspada. Justru catatan orang-orang Farisi Anda jadikan sebagai sandaran iman untuk mempertuhankan manusia yang datang hanya sebagai jalan kebenaran dan hidup menuju kepada Allah. Makanya saya mengatakan bahwasanya Bu Darni boleh berbangga dengan konsep yang diajarkan oleh kitab saudara. Yesus datang dengan malaikat menghakimi ini dan itu. Tetapi apakah itu sampai kepada kebenaran absolut? Justru itu sampai kepada pengajaran Yesus yang mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar menjadi domba yang kemudian 2 kali lebih jahat daripada engkau, wahai orang Farisi itu sendiri. Memberikan data
Data apa yang ibu sajikan? Oh, data dari orang Farisi. Siapa orang Farisinya? Paulus. Apa kata Yesus tentang orang Farisi? Hindari, jangan percaya. Dia adalah penyesat. Dia adalah orang munafik. Menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Setelah orang ini bertobat, menjadi orang apa? Menjadi orang neraka. Kok yang kayak gini diikutin? Kenapa gak ikuti Yesus aja langsung? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah selesai. Tetapi aku ini nabi. Aku adalah rasul. Aku cerminan Tuhan. Aku cerminan Tuhan. Aku berkata atas perintah Tuhan. Aku melakukan pekerjaan atas perintah Tuhan. Aku melakukan pekerjaan itu bukan dari diriku, tetapi karena melihat Bapa melakukan pekerjaan itu. Yesus itu boleh Anda katakan sebagai Tuhan. Kenapa? Dia adalah duta Tuhan. Musa juga demikian. Tetapi mereka semua hanyalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri yang mewujud menjadi manusia. Tolong dicamkan itu. Silakan. Udah kan? Aku Bang Juma. Udah? Bang Juma. Kan ditulis di dalam Al-Quran, orang Islam itu harus mengimani Taurat, Zabur, dan Injil. Iya kan? Nah, Yes. sementara di Injil ini ditulis, Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kenapa Bang Juma nggak percaya Yesus Tuhan itu? Udah ditulis jelas-jelas di sini, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Nah, sekarang di sini ditulis Tuhan sendiri akan datang dari surga. Kalau di Al-Quran, Tuhan yang mana yang datang? Adakah ditulis ayatnya Allah akan datang, Allah sendiri akan datang dari surga? Katanya. Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala itu, Bu, sekali lagi saya katakan, Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakikat yang suci, hakikat yang maha tinggi, sehingga dia tidak mungkin kemudian disetarakan dengan makhluk. Dia datang seperti makhluk, itu nggak mungkin. Maka yang datang adalah utusan, yang datang adalah para nabi, yang datang adalah para rasul, untuk kemudian menjadi hakim bagi umatnya masing-masing. Baca kitab saudara, Wahyu 4 nomor 4, Wahyu 2 nomor 13, Wahyu 20 nomor 4. Itu sudah cukup itu. Bahwa ternyata bukannya hanya Yesus yang hakim. Tahta Yesus bukan satu-satunya tahta kemudian. Itu yang pertama. Kemudian ketika Al-Quran menjelaskan Taurat dan Injil dan juga Zabur, itu adalah cahaya, petunjuk pada kebenaran. Itu betul. Benar sekali. Benar sekali. Tapi Taurat yang dimaksud adalah yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Bukan yang diterjemahkan abad ketiga sebelum Masehi ke dalam bahasa Septuaginta. Bukan. Tapi yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Daud, yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Al-Quran mengatakan, Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Kenapa kemudian Anda ketika berdialog atau berdebat atau berdiskusi atau ngobrol, berbincang-bincang bersama dengan Bang Suma, senantiasa yang dipaparkan itu adalah sisi keislaman dan sisi kekristenan. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan, jangankan kepada orang Kristen, bahkan ahli kitab sang pemilik Taurat, Zabur dan Injil pun disuruh oleh Al-Quran. Wahai ahli Taurat, wahai ahli kitab, pemilik Taurat dan juga Zabur dan juga Mazmur dan juga Injil. Dengarkan, Rasul kami itu telah datang kepadamu, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Itu. Jadi kalau ibu mengatakan Torah, ibu mengatakan Zabur atau Mazmur atau Injil, Injil yang dimaksud adalah kitab-kitab yang telah disembunyikan kebenarannya oleh ahli kitab. Pertanyaannya kemudian, lalu kitab yang kami pegang ini apa Bang Suma? Bukan Injil? Bukan. Bukan Injil itu. Itu adalah buku-buku kesaksian orang-orang yang tidak dikenal, yang menceritakan tentang para nabi, yang menceritakan tentang pekerjaan-pekerjaan para nabi, yang mana tulisan itu berdasar atas penyelidikan mereka. Berarti jauh dari kategori sahih. Ini yang diterangkan Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanah subulan salam,
Maka oleh karena itulah kemudian, wahai ahli kitab, kitab yang kami wahyukan kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Al-Quran. Siapa yang ingin selamat? Al-Quran. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Subulan salam, wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Siapa yang ingin cahaya? Al-Quran. Siapa yang ingin keluar dari gelap gulita? Al-Quran. Siapa yang kemudian ingin menuju kepada jalan yang lurus? Al-Quran. Biizni, dengan izinku. Wa yahdihim ila siratil mustaqim. Dengan Al-Quran manusia ditunjukkan kepada jalan kebenaran. Adinda Natali yang tadinya mempertuhankan Yesus manusia, kembali kepada jalan yang lurus. Mendudukkan Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan. Manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk sebagai Rasul, termasuk Nabi yang didekatkan Allah kepada dirinya. Itulah yang diimani oleh Adinda Natalia hari ini. Sedangkan ibu mengimani Paulus. Yesus itu Tuhan. Tuhan dari mana? Tuhan dari Paulus untuk Romawi Yunani. Dan ibu imani. Iman buta ibu Darni. Imannya iman buta. Cobalah untuk berdamai dengan kebenaran. Silakan. Aku ya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 8 ayat 19. Jika engkau mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kenapa dibilang seperti itu? Karena Elohim mengutus roh kalem dan firman-Nya, itulah Yesus turun ke bumi. Makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 8. Jika engkau mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Mana ada seorang nabi berkata seperti itu kalau nggak dia berkuasa? Aku nggak usah panjang-panjang Bang Juma. Segitu aja Oke, udah baik. pas. Baik, saudariku yang baik hati. Jadi gini Bu Darni, saya menghargai itu pola iman. Sekali lagi pola. Pola itu artinya gambaran, sketsa yang ibu harus lakukan sebagai seorang Kristiani. Oke? Nah sekarang ketika Anda mengatakan di Yohanes 10, aku dan Bapa adalah satu. Baca data selanjutnya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu disebutkan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Yesus menyampaikan firman bukan? Yes, berarti dia Tuhan. Musa menyampaikan firman ya? Tidak. Ya, Musa Tuhan. Siapapun yang diserahi tugas. Makanya Yesus mengaku, aku dan Bapa adalah satu. Betul. Yesus dan Bapa adalah satu. Berbeda dengan Paulus. Paulus, aku dan Bapa adalah dua. Kenapa dua? Karena Bapa mengajarkan apa, Paulus mengajarkan apa. Aku dan Yesus adalah dua. Kenapa? Yesus mengajarkan apa, aku mengajarkan apa. Tapi kalau Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak berbuat. Makananku adalah melakukan pekerjaan Bapakku. Artinya bahwasanya ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Yesus itu seorang Muslim. Kenapa Muslim? Karena dia taat menjalankan perintah. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, itu yang ia lakoni. Dia tidak membangkang. Dia tidak pernah kemudian diperintahkan untuk melakukan pengajaran kepada Bani Israel, mengajarkan agar tidak menghilangkan Torah, kemudian dia menghilangkan. Jadi itu sangat jelas Ibu. Makanya dikatakan oleh Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya adalah apa yang Yesus katakan itu firman Tuhan. Apa yang Yesus kerjakan itu mujizat dari Tuhan. Ditutup di dalam kitab Saudara, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel semua harus tahu bahwa Yesus Kristus dari Nazaret adalah telah dijadikan oleh Tuhan, telah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara, melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan di tengah-tengah kamu seperti yang kamu lihat, seperti yang kamu tahu. Artinya Yesus ini memang adalah alat perantara antara Tuhan dengan manusia agar Yesus melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Coba lihat kesaksiannya Yesus. Ini syahadatnya Yesus. Dalam Yohanes 5 nomor 36.
ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Selesai, Bu. Semua yang menyebabkan ibu mempertuhankan Yesus, ternyata justru itu adalah membuktikan Yesus bukan utusan setan, bukan utusan PBB, bukan utusan Amerika, bukan utusan malaikat, tetapi dia adalah utusan Tuhan. Iman Islam semakin bertumbuh dengan penjelasan ini. Silakan. Bang Juma, Apa, Bu? apakah ada lagi tahta pengadilan Kristus selain dari ini? Oke, Bu Darni, mari saya baca. Pengadilannya di situ tulis tahta pengadilan Kristus. Semua manusia akan dihadapkan kepada tahta pengadilan Kristus. Oke. Apakah ada lagi saingannya ini? Oke, sekarang kita beranalogi. Baik, kiamat terjadi, huru hara terjadi, tandang, maka terjadilah kiamat. Lalu seluruh anak keturunan Adam dibangkitkan dari alam maut. Deng. Maka Yesus datang bersama dengan malaikatnya untuk menghakimi seluruh umat manusia. Begitu manusia dihakimi, diletakkan perkara yang sebenar-benarnya, di mana dikatakan bahwasanya barang siapa yang menolak aku, dia telah memiliki hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Nah, sekarang Yesus berseru, siapa yang mempertuhankan aku, silakan berbaris di sebelah kiriku. Siapa yang merasulkan aku, silakan sebelah kananku. Kira-kira Bu Darni di mana? Ya Kiri udah apa pasti kanan? lagi ke kanan. Di kiri apa di kanan, Bu Darni? Di kanan lah. Kenapa di kanan? Di kanan itu adalah orang yang mengimani Yesus sebagai utusan tok. Allah hakim, hanya Allah hakim, Yesus hakim. Oh tidak, bukan kayak begitu. Dengarkan. Jangan Al-Quran. Saya gunakan kitab saudara. Ibrani 8 nomor 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Yesus adalah imam yang duduk di sebelah tahta yang maha besar. Yesus bukan maha besar. Lalu kemudian di dalam kitab saudara diterangkan, di dalam Wahyu 20 nomor 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa, untuk menghakimi. Ingat, ada tadi tahta yang lebih besar, yaitu yang maha tinggi, yang lebih besar. Sedangkan di sampingnya ada hakim-hakim yang duduk di atas tahta-tahta dan siap untuk menghakimi. Ini dia, ibu nggak mungkin di kanan, karena ibu menyembah dia. Makanya dalam Matius 7, 21, 22, 23, enyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan. Bayangkan Bu Darni, bayangkan, kalau ibu cermat, di dalam Matius 7 tersebut, saking hebatnya iman orang Kristen itu terhadap ketuhanan Yesus, menghantarkan orang ini mampu mengusir setan. Menghantarkan manusia ini bisa menjadi peramal, menghantarkan manusia ini bisa sebagai ahli nujum, menghantarkan manusia ini bisa sebagai apa tuh? Sebagai orang yang pintar, supranatural, mengantarkan manusia sampai kepada dukun, bisa mengusir setan. Bayangkan itu. Tapi ternyata sehebat-hebatnya orang ini karena imannya kepada Yesus diusir. Kenapa diusir? Hanya sederhana sebabnya. Mereka tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kecil itu persoalannya sebenarnya, kecil. Apa itu? Tidak melakukan kehendak Bapak. Nah, sekarang mana kehendak Bapak? Agar supaya dia digantikan untuk dituhankan, yaitu gantikan mempertuhankan diriku, buat ilah baru bernama Yesus yang adalah utusanku sendiri. Mana kehendak Bapak itu? Ibu tidak akan bisa menunjukkan. Aku Bang Juma. Silakan. Mazmur 50 ayat 6. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Sementara Yesus jelas-jelas tertulis, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Mana ada dua hakim Bang Juma? Satunya hakim paling tertinggi. Gak ada dua. Ini jelas Mazmur 50 ayat 6. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Di dalam Al-Quran ditulis, hanya Allah hakim yang adil. Tercatat di dalam Alkitab dan di dalam Al-Quran,
Isa Al-Masih, Yesus akan turun ke dunia untuk menghakimi. Apalagi? Oke, baik. Di internal Islam pun mengakui Yesus itu adalah hakim. Kami mengakui dia hakim. Dia datang untuk yang kedua kalinya justru untuk menjadi hakim. Itu dulu poinnya. Tetapi permasalahannya sekarang adalah ketika hakim ini ada yang lebih tinggi di atasnya. Ada penentu. Penentu daripada keputusan hakim itu masih ada di atasnya. Nah, sedangkan di kitab saudara Wahyu 20 nomor 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menjadi hakim. Kayak mana ceritanya tuh? Oh, udah, aku ya Bang Juma. Iya, Itu silakan. maksudnya, itu di bawah pengadilan Yesus. Itu anggota-anggotanya itu maksudnya menyaksikan. Kita-kita yang selamat itu akan menyaksikan pengadilan kalian-kalian yang menolak Yesus Tuhan. Itu maksudnya. Iya, Tetapi tetap bosnya itu ada. Bosnya ada. Tetapi Siapa bos? yang bosnya itu Yesus kan dia Oh, hakim. enggak mungkin. Tertulis Ibrani di sini. 8 tadi, Ibrani 8 tadi nomor 1. Iya. Apa lupa? Ibrani 8 yang saya katakan tadi apa? Iya, itu semua Iya, apa? kan anggota-anggota Yesus itu menyaksikan nanti. Oh, nggak bisa. Ibu jangan berasumsi. Ibrani 8 nomor 1. 12 suku Israel juga menghakimi kan katanya, Bang Juma. Tetapi pemimpinnya satu, itulah Tuhan, itulah Allah, itulah Yesus. Ibrani 8 nomor 1. Dengarkan saya, Bu. Inilah inti segala yang kita bicarakan itu. Adalah Ya, kita mempunyai imam besar. Siapa imam besar di sini? Yesus, imam Yesus. besar. Yesus imam besar. Yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar. Siapa yang maha besar? Yang paling besar di kanan atau di kiri? Tunggu dulu. Siapa yang duduk di yang duduk? Mana yang paling berkuasa? Di kanan kah atau yang di kiri? Dengarkan Kalau Bu Darni. Allah yang berkuasa, harusnya dia di kanan. Kenapa Yesus yang di kanan? Karena dia penguasanya. Itu Yang perumpamaan duduk- duduk di sebelah kanan yang sebelah duduk- Bapa katanya. yang Itu duduk- kata kiamat Bang Juma. Tetapi yang berkuasa hanya satu di surga. Makanya ada ayatnya ditulis dalam Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Nggak ada dua penguasa di surga. Hanya Matius satu. 28 itu diberi kuasa, Ibu. Jangan Anda potong-potong kitab Anda sendiri, nggak bagus. Walaupun diberi kuasa. Siapa yang memberikan Walaupun diberi kuasa? Sekarang begini, yang memberi kuasa dengan diberi kuasa, kira-kira kuasanya tinggi mana? Sekarang ku tanya Bang Juma, apa ada dua berkuasa di surga? Ini tunggu, Tanya Bang Juma. ada yang berkuasa, ada yang maha kuasa. Anda bedakan dulu. Yang paling berkuasa itu udah maha kuasa Bang Juma. Terus kalau dia maha kuasa, kenapa masih diberi kuasa? Kenapa masih diberi Surga kuasa? itu ada lagi yang menyayangi Allah Bang Juma. Hanya satu penguasa di surga, nggak ada dua, nggak ada tiga. Yang di bawahnya ini semua kroco-kroconya itu semuanya. Itu kan Hanya satu asumsi. ditulis di dalam Alkitab, Yesus berkuasa di surga, nggak ada dua. Yang lainnya kroco-kroco semua itu. Itu kan asumsi, Ibu. Kan ada ayatnya Bang Juma. Di dalam Al-Quran ditulis, Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Mana ada lagi manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Hanya penguasa itulah yang terkemuka di akhirat. Mana ada dua terkemuka di akhirat. Hanya satu. Itulah Tuhan. Ibu, Ibu gini, cara belajarnya itu harus terdata. Oh, itu kan ada datanya. Ada dalilnya. Ibu, Yesus kan diberi kuasa. Betul nggak Yesus diberi kuasa? Iya, diberi Nah, kuasa. Kenapa dia diberi kuasa? Iya, diberi kuasa pun itu kan cuma kata kiasan. Kata kiasan. Seperti tadi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Masa Bu Darni, Allah itu di sebelah kiri? Bu Darni, Masa Yesus yang Ibu wakilnya di Darni, sebelah kanan? tolong berdamai dengan kebenaran, tolong berdamai dengan ajaran Yesus. Udah kebenaran ini, Bang Juma. Yesus diberi kuasa kenapa rupanya? Apakah karena dia Tuhan sampai dia diberi kuasa atau karena dia anak manusia? Pada waktu itu kan gelarnya anak manusia.
Kan Pertanyaan gitu. saya, Diberi Yesus kuasa. diberi kuasa Bukan. karena dia Tuhan atau karena Cuma- dia adalah anak manusia? Juma, Ya karena pada saat itu dia anak manusia di bumi. Terus kenapa Dibilanglah diberi dikatakan bahwa dia maha kuasa? Kalau begitu, ternyata dia masih diberi kuasa. Itu kan kata kiasannya Bang Juma. Loh, kok kata Tetapi kiasan yang pula? berkuasa itu dia. Bu, Tetapi Yohanes yang 5 berkuasa itu nomor 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Karena Yesus adalah anak manusia. Karena Yesus anak manusia, Juma, makanya diberi kuasa. Yang namanya Tuhan itu tidak diberi kuasa. Juma, yang Ya. turun ke dunia siapa Juma? Yang turun ke Orang dunia, Al-Quran. yang turun ke dunia itu adalah utusan Tuhan, Yesus. Siapa? Yesus. Ya udah. Nah, Lu jawab terus? sendiri kita lo. Nah, terus apa masalahnya? Yesus Ya, datang itulah untuk apa? masalahnya. Masalahnya lu nggak paham. Oh, nggak paham. Tentang Kenapa kuasa Yesus dan datang? kekuatan. Kenapa Yesus Kenapa dia datang? Coba kenapa dia datang? Dia datang karena banyak manusia yang mempertuhankan dirinya. Dia malu di Oh, hadapan salah Tuhannya. Kenapa kamu. bisa? Kamu. Kenapa bisa? Kenapa bisa Anda mengatakan itu saya salah? cuma asumsi, sorry. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Asumsi kamu karena kamu Nah, asumsi. Yang diusir itu Karena siapa? Dia berkuasa, cuy. Yang diusir siapa? Karena dia berkuasa, nggak ada yang diusir. Tuh. kuasa. Ya Allah ya Karim. Matius, Yohanes 5 nomor 27. Tuhan memberikan kuasa kepada Yesus menghakimi. Sebab dia anak manusia. Tulis orang kafir akan ditinggalkan, tahu kamu. Yang Iya kafir itu betul. kamu. Yang kafir Ya, itu kamu Galatia kafirnya. 2 nomor 14. Yang kafir itu adalah Yang orang Al-Quran yang hidup ada, tidak bro. bersunat. Di surat lo di Al-Maidah ada, bro. Masa lo Iya, nggak baca yang kitab kafir lo? itu Kenapa lo- siapa? kenapa Laqad lo- kafara alladziina qalu. Yang kafir siapa menurut Al-Quran? Kan lalu Yang mengikuti kafir, ajarannya yang itu. kafir menurut Al-Quran itu yang mempertuhankan Yesus atau bukan? Kamu yang kafir. Gimana? Kamu yang kafir. La haula wala Kamu quwata sadar nggak illa kalau kamu itu kafir? Katanya Bawain kamu alang kabut orang ayat 17 Gurunda. Inna ta'buduna min dunillahi autsana. Sesungguhnya yang menyembah selain Allah hanyalah menyembah setan. berhala-berhala. Juma, lu nggak Yesus usah lu itu takut-takut berhala dulu. gitu. Juma, Kalau Yesus lu sembah jadi berhala. Kalau Yesus lu ikuti ya jadi orang yang baik Juma, Yesus itu. lu Gitu. nggak usah cari-cari yang namanya Berhala. Yesus lu berhala. Alang kabut ayat 17. Itu lu pikir itu Mekah itu bukannya berhala itu. Belok kan dia kan langsung kan. Ngaco aja. Seenggaknya bukan manusia. Lu bayangin nyembah manusia. Coba. Yang dulu gua lagi sama Udah sama dia. manusia, julukannya semua benda-benda yang ada di rumah tangga. Ada nggak pintu, usah cari, ada nggak usah. batu, Aduh. ada apa lagi? ya lu Anak penyembah binatang, batu. binatang apa? Domba, ada domba Nah, juga. lu penyembah batu. Lu penyembah batu penjuru. sadar. Aduh, Kisah para aduh. Apostolos 4 nomor Luar 11. biasa lu, Yesus juga adalah sana, batu penyembah yang batu. dibuang oleh kuli-kuli bangunan. Dan diam dulu, kamu Batu nggak dibuang bermutu, kuli batu disembah. itu. Nggak bermutu Enak nggak? kamu tuh. Enak Dengar nggak? dulu, Enak kamu nggak? nggak usah sibuk Batu cari. penjuru yang lu sembah itu manusia. Mau batu berhala, Batu mau hitam manusia itu juga yang gua sembah. berhala. Gimana gue nyembah batu? Lu, Aduh. ini ada Lu datanya, coba lihat sini, omongan gua lu kasih sadar lihat, itu. gedein, open cam. Aduh. Ini sini lihat sini lihat sini. Nggak bermutu kamu. nggak bermutu. Sini lihat ini. Kamu itu penyembah batu. diam Ini lu aja. penyembah batu, lu lihat ini penyembah batu. Nggak nurut Nah, penyembah anak batu batu nih. apa? Buktinya Ini, mana? ini. Gua nggak nyembah batu sampai sekarang, bro. Ini apa ini? Mana? Ini apa? Nih, Mana? nih. Tuh, gua Mana? pegangin. Ini batu ini. Mana batu itu? Nih. Nih. Emang ada pesembah itu batu itu? Ini batu Gimana penjuru gua ini. nyembahnya? Ini lu penyembah berhala yang disalib. Ini batu penjuru namanya ini. Ini batu ini. Itu kok bodoh banget. Gua nggak Ini nyembah lu itu. penyembah manusia batu ini. Ini lu Aduh, lihat. kasihan. Kasihan. Ini ada lagi fotonya nih. Gua buka. Nih, sini lihat ya. Lu itu- Masa lu yang kayak lihat gini-gini lu batu sembah? hitam itu adanya di mana? Nah, ini. Nah, ya batu lu batu Eropa. Kacau kamu. Batu lu batu Makanya Eropa gua nih. punya, diam aja dulu. Nih. Ini lu lihat. Host gedein dong, host. Nggak akan turun. Nggak akan ini. Nggak akan. Karena gua pegangin ini kelaminnya gua pegangin supaya nggak kelihatan TikTok.
Tuh, gue Ya, pegangin itu gini nih. nggak- Ini, nggak ini gua gue sembah, turunin bro. tangannya. Gue Gua geser mikir- tangannya kelihatan tuh. Tuh, apa tuh? Oh, Eh, kan? Gua sembah, bro. ini lu sembah. Lu kalah nggak usah ngomong, bro. Lu nggak jelas, bro. Batu hitam Eh, itu, bro. ini sesembahan lu kan? Ya. Aduh. Gua geser tangannya ini Batu hitam kelihatan itu nih gimana, ini. bro? Udah, Bang. Batu Kelamin hitam Kristus. itu gimana? Mau lihat nggak kelamin Kristus? Udah yang banyak yang lihat di bawah udah. Aduh. Nangis darah lu gua bikin. Kena pelanggaran kan, keluar TikTok dulu. Lo makanya nggak bermutu, Juma. Kalau lo bermutu, Juma, dengar Juma. Kalau lo bermutu, jadi orang itu lo ajar tuh anak buah lo tuh. Kau kemarin Iya, mau oke. ngapain? Oke. Siapa nih namanya nih? Saudara Potman. Boleh nggak saya tahu siapa yang disebut kafir di dalam kitab saudara Galatia 2 nomor 14? Juma, lo nggak usah bawa-bawa kafir di dalam agama gua. Lo kan agama lo sendiri. Dia nggak ngerti ajaran Bible, lu lo ngomong, baca. Lo baca Ya di udahlah. agama lo dong. Udah diturunin aja, diturunin. Turunin, oke. Host. Diturunin aja ini penyembah batu penjuru nih. Ya, jadi kita butuh Kristen yang bisa dialog. Bang Kores keluar TikTok, ganti akun. Oke. Harus dikasih tahu ya. Ya, saya kira gitu ya, Bu Darni, bahwasanya Yesus itu diberi kuasa ya. Sebagai Tuhan Anda yang diberi kuasa itu sudah menjatuhkan derajat beliau. Kalau dia Tuhan, ngapain dia menerima kuasa gitu ya kan? Tuhan itu pemberi kuasa. Nah, di dalam kitab Ibu Yohanes 5 nomor 27, dan Tuhan telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Kan kasihan. Anak manusia diberi kuasa, dituhankan. Makanya saya katakan kepada Bu Darni bahwasanya ketika Yesus mengatakan Yesus ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia karena dia adalah satu-satunya yang menjadi hakim, itu Ibu keliru besar. Kenapa saya katakan keliru besar? Karena Yesus itu di dalam agama kami justru dia yang dihakimi oleh Tuhan kami. Ditanyai oleh Allah, apakah engkau yang mengajarkan umat manusia untuk mempertuhankan dirimu? Nah, ternyata irama yang ada di dalam Al-Quran ini itu juga ada di dalam kitab saudara. Enyahlah daripadaku, tidak setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Artinya apa? Artinya bahwasanya Yesus ini hanya manusia. Itu tadi yang saya katakan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dia hanya perantara. Sementara Al-Quranul Karim menerangkan, dikatakan bahwa alaihissallahu bihkamil hakimin. Allah satu-satunya adalah hakim, ya. Dia adalah satu-satunya hakim yang seadil-adilnya. Artinya bahwa keputusan para hakim-hakimnya itu nanti ditentukan oleh Allah dengan seadil-adilnya, karena dia adalah alaihissallahu bihkamil hakimin. Dia adalah hakim yang seadil-adilnya. Iya, silakan. Bang Juma, masa seorang perantara menjadi hakim yang adil? Aduh, gimana sih pikiran kita, Bang Juma? Sudah jelas-jelas dikatakan hakim yang adil itu hanya Tuhan. Gak ada tugasnya perantara itu. Bayangkan itu, nabi-nabi yang lain gak ada berkutik. Tugasnya gak ada menghakimi. Karena apa? Gak layak. Karena mereka semua manusia biasa. Hanya siapa? Hanya Yesus hakim yang adil. Kenapa dia tertulis hakim yang adil? Orang dia Tuhan. Jangan bilang perantara. Yesus hanya perantara. Perantara kok jadi hakim? Ada lagi yang Ibu ingin sampaikan? Oke. Udah, itu aja. Baik. Aku simpel aja. Tapi Baik. paten. Baik Bu Darni. Jadi kenapa kemudian Yesus itu menjadi hakim? Kan tadi saya sudah jelaskan. Yesus harus mendudukkan perkara yang sebenarnya tentang dirinya. Aku ini siapa? Kenapa aku dituhankan? Kan gitu. Itu poinnya. Kan jelas tuh. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Kenapa Anda lari dari sana? Ada yang menjadi hakimnya. Yang menjadi hakimnya adalah firman. Makanya dia datang kemudian
untuk menyatakan dirinya berdasarkan atas firman yang didatangkan kepadanya untuk ia sampaikan kepada Bani Israel. Ini di Al-Quran sudah jelas. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia? Maka Nabi Isa alaihissalam, Yesus itu kemudian datang untuk menyatakan dirinya yang sesungguhnya tentang dirinya berdasarkan firman yang diterima dari Tuhan. Aku adalah utusan Tuhan yang mempertuhankan diriku. Itu dilemparkan ke neraka. Kan ada dalilnya. Matius 7 itu kan udah sangat jelas itu, Bu. Lantas kemudian kalau hanya jatuh cinta karena dia menghakimi, justru karena itulah dia menghakimi, karena dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa banyak orang yang mempertuhankan engkau? Apakah engkau yang mengajarkan mereka? Aku tidak berkata-kata dari diriku. Itu kata Yesus. Nah sekarang ibu yang mengatakan dia Tuhan karena dia menghakimi. Padahal dalilnya sendiri dalam kitab sendiri, Yohanes 5 nomor 27, dia diberi kuasa menghakimi karena dia anak manusia. Pola ini sudah sangat jelas loh. Yesus adalah hakim. Yes. Kenapa bisa dia menjadi hakim? Karena diberi kuasa. Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia anak manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Yes, meskipun dia menjadi hakim. Iya. Kenapa dia menghakimi? Karena di antara manusia ada yang mempertuhankan dirinya. Maka dia harus memutuskan perkara itu di hadapan Allah, menyatakan kepada manusia, aku bukan Tuhan. Pada saat itulah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Kalau Bible sendiri Anda tidak percaya, saya angkat tangan. Ternyata Yesus mengusir. Apa pijakannya? Apa kuncinya? Apa resepnya? Yang diusir itu yang kayak mana? Yang tidak melakukan kehendak Bapa. Nah sekarang, apakah atas kehendak Bapa Anda mempertuhankan Yesus? Tidak. Kalau iya, mana dalilnya? Bapa meminta agar manusia mempertuhankan anaknya. Mana dalilnya? Gak ada, berarti Anda diusir. Jelas kok itu. Silakan. Udah Bang Juma, ulang. Kedatangan Yesus kelak tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan. Kedatangan Yesus tinggal mengeksekusi. Gak ada lagi ditanya, kenapa kau Derni menuhankan aku? Oh tidak. Justru sekarang ini, kan ada sekarang penginjil-penginjil. Debater-debater ada. Sudah diterangkan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah hakim, Yesus adalah juru selamat. Sudah ada seperti itu mengatakan. Tetapi Bang Juma menolaknya. Oh tidak, Yesus itu bukan Tuhan dan juru selamat. Yesus itu tidak, dia hanya utusan. Dia hanya adalah wakil. Dia hanya pesuruh. Kan gitu Bang Juma bilang. Kalau kelak kedatangan Yesus, tak ada lagi pertanyaan seperti itu. Sekarang ininya kita harus merubah sikap. Sekarang ininya kita harus mengubah diri kita. Kalau sudah dikatakan dalam ayat ini, Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Nah, Bang Juma nggak mati dalam Kristus. Berarti Bang Juma akan dicampakkan ke neraka. Apalagi? Sementara di buku dikatakan kalian itu harus mengimani Injil ini. Oke. Nah, kedatangan Yesus itu nggak ada lagi pertanyaan. Derni, kenapa kau menuhankan aku? Nggak ada lagi Bang Juma. Sekarangnya kita ini sekarang merubah sikap, merubah diri. Yang mana mau harus kita ikuti. Begitu kedatangan penghakiman, tak ada lagi ditanya itu. Tinggal eksekusi. Biar tahu Bang Juma. Yang mau eksekusi siapa? Yesus. Oke, baik. Sekarang Ibu boleh dengarkan saya. Tenangkan, boleh. Kalau perlu tutup mata Ibu, pasang kuping baik-baik. Oke. Tidak ada lagi pernyataan, kenapa kau menuhankan aku? Kenapa engkau seperti ini? Kenapa engkau seperti ini? Kenapa? Karena mesinnya sudah ada. Percetakannya sudah ada. Ibarat bikin kue, tidak lagi kemudian dibuat adonan yang enggak. Kenapa? Karena sudah ada cetakannya. Apa cetakan itu? Segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya, yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel sebelum Yesus terangkat ke langit, firman itulah yang menjadi hakim kelak. Jadi Yesus tidak perlu bertanya, yes, nggak masalah. Tapi kemudian yang menjadi pola penghakiman adalah segala firman yang Yesus terima. Sekarang pernyataan saya adalah, tolong Ibu renungkan.
Ketika Yesus datang ke atas muka bumi, sebelum dia terangkat ke langit, Yesus telah menyampaikan semua pesan-pesan ilahi yang Tuhan sampaikan kepada dia melalui lisannya Yesus, lalu kemudian Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Adakah poin firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, aku adalah Tuhan, sembahlah aku? Tidak ada. Lalu, firman mana yang akan membenarkan ibu mempertuhankan dirinya? Oh, firman Paulus, silakan enyahlah daripadaku, engkau adalah pembuat kejahatan. Ingat, Yohanes 8:47. Mohon bersabar, dengarkan saya. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. 1. Yohanes 8:26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Allah yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar dari Allah itu yang kukatakan kepada dunia. 3. Yohanes 8:40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham alaihissalam. 4. Yohanes 14:24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan dariku, melainkan dari Tuhan Bapa yang mengutus aku. 5. Yohanes 17:14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Terakhir, Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi tidak ada Efesus itu, nggak ada Galatia, nggak ada Roma, tidak ada Filipi dan seterusnya, nggak ada. Itu adalah perkataan-perkataan karangan yang muncul belakangan, yang Anda gunakan untuk mempertuhankan anak manusia yang datang mengantarkan firman Tuhan kepada Bani Israel. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan, dan firman yang kau dengarkan itu bukan daripadaku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi surah-surah Paulus itu tertolak. Karena segala firman yang versi Yesus, yang porsi Yesus, itu telah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Dan tidak ada satupun firman yang disampaikan untuk menyampaikan kepada Bani Israel agar mendudukkan Yesus sebagai sembahan. Tidak ada. Jadi orang belakangan yang mempertuhankan Yesus itulah yang akan dihakimi. Siapa yang mengajarkan engkau mempertuhankan aku, sementara segala firman yang aku sampaikan kepada Bani Israel, tidak ada satupun yang menghantarkan Bani Israel mempertuhankan diriku. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi tidak perlu lagi ditanya, kenapa kau menuhankan aku? Kenapa? Enggak perlu. Karena memang secara otomatis orang yang mempertuhankan Yesus, enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Demikian, silakan. Dan aku Bang Juma. Nah, sekarang coba Bang Juma, kan tadi Bang Juma bilang hanya Allah hakim yang paling benar, kan gitu. Nah, sekarang coba tunjukkan sama aku ayat seperti ayat kami ini. Tuhan sendiri akan turun dari surga yang akan menghakimi. Itulah Tuhan Yesus. Ada ayatnya, Yohanes 9 ayat 39. Coba tunjukkan kepada aku ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah sendiri akan turun untuk menghakimi. Oke, baik. Jadi gini Bu Darni, sekali lagi saya katakan, Allah kami itu maha melihat, jadi dia tidak perlu turun. Kenapa orang biasa ke kebun memantau? Kenapa seorang polisi patroli? Kenapa? Karena dia tidak tahu. Dia harus patroli supaya dia tahu. Tuhan kami maha tahu, ngapain dia turun? Tuhan kami maha melihat. Jadi yang dihakimi ini adalah semua unsur yang menjadi ciptaan, termasuk Yesus. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq.
bihaqq. Jelas ini. Kata Yesus, kata Nabi Isa, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku pernah mengatakan yang demikian itu, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui segala apa yang gaib. Innaka antal allamul ghuyub. Allah maha mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi Allah tidak perlu datang. Yang datang kucuk disertai oleh malaikat adalah dia yang khawatir di hadapan Tuhan, malu di hadapan Tuhannya, karena dia tidak pernah mengajarkan manusia untuk mempertuhankan dirinya, tapi separuh dari penduduk bumi justru mempertuhankan dirinya. Itulah kelak semua manusia yang akan dilemparkan ke dalam api neraka. Apa pernyataannya? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa pembuat kejahatan ini? Mereka yang mendudukkan Yesus begitu tinggi, melampaui daripada yang harusnya. Dia hanya utusan. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya ada satu yang baik, yaitu Bapa yang ada di surga. Dikatakan baik pun dia nggak pantas. Apalagi dikatakan Tuhan. Makanya dia mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Di Al-Quran diterangkan, ma qultu lahum illa ma amartani bi, ani a'budullah rabbi wa rabbakum, wa kuntu alaihim syahida, ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, wa anta ala kulli syai'in syahida. Itu yang dijelaskan oleh Al-Quran. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, ya Tuhanku, illa kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Apa itu? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah Bani Israel. Maka setelah engkau mewafatkan aku, ya Allah, engkau lah yang mengawasi Bani Israel, dan engkau lah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Wa anta ala kulli syai'in syahida. Syahidu. Udah, Bang Juma. Itu jelas, Bu Darni. Silakan. Bukan itu maksudku, Bang Juma. Kalau kami kan, hakim yang adil itu adalah Yesus. Dia akan turun sendiri untuk mengadakan peradilan, kan gitu. Di dalam Al-Quran bagaimana caranya? Di mana ada tertulis seperti yang di Alkitab kami ini? Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Sementara kan di Al-Quran ditulis hanya Allah hakim yang adil. Bagaimananya nanti caranya pengadilan itu? Jangan bawa-bawa nama Yesus kami ya. Jangan bawa-bawa nama Yesus kami. Karena itu dia dalam Alkitab. Kalau di Al-Quran, bagaimananya cara tahta pengadilan kalian itu? Ya, tadi kan sudah dijelaskan, Ibu. Kalau kami, Bang Juma, Yesus hakim yang adil, dialah Tuhan. Jelas, hakim yang adil hanya Tuhan. Nah, tapi di dalam, kalau Ibu mengatakan Yesus hakim yang adil, dia adalah Tuhan, kenapa dikatakan dia diberi kuasa untuk menghakimi? Bagaimana dia Tuhan? Itu Alkitab kami, Bang Juma. Sekarang di Alkitab kalian, di Masalahnya Al-Quran, gini loh, Ibu. tahta pengadilan Allah itu. Masalahnya di kitab Ibu sendiri dikatakan Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kayak mana mau jadi hakim? Loh, tapi sudah